Saya nggak ada latar belakang tempe. Dulu waktu kecil taunya cuma makan. Bagi saya yang terpenting adalah pemenuhan impian saya. Tempe ini sebetulnya sudah ada paten, negara mana yang megang patennya tempe nih Mas ya? Tidak ada. Itu hoax, Pak. Dipletetin gitu ya Mas ya? Sebenarnya kalau dibilang di Indonesia diinjak-injak, lawang itu wine di Eropa ya injak-injak juga, Pak. Diinjak-injak ya? Paling mahal malah kan daripada mesin. Iya. Saya itu yang kamu datang ke restoran saya dan saya menolak yang kamu bawa putih-putih itu, katanya gitu. Untuk mendapat penjualan itu tahunan. 7 tahun. Bukan karena kedelainya dia nggak mau coba, karena muka asing ini ya. Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Salam bertahan hidup. Seperti biasa, sudah subscribe belum? Kalau belum, yuk silakan. Kenapa? Supaya konten-konten yang menarik, inspiratif, lahir dan batin selalu bisa diikutin. Kali ini tamunya siapa? Sangat luar biasa. Raja tempe dunia. Penasaran kan? Ikutin. Halo Mas, apa kabar? Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Salam bertahan hidup. Selamat sore di waktu Jepang, Pak Rudi. Jadi terima kasih undang kami untuk di acara Survival Talk Show sore ini dan terima kasih sekali undangannya. Seneng banget saya akhirnya kita bisa ngobrol berdua satu frame. Karena Mas Rusto ini bagi saya ini sosok yang sangat luar biasa. Ya, dan saking luar biasanya saya harus menghargai, harus belangkonan Mas. Mungkin banyak subscriber atau penonton Madam Chang TV yang belum mengenal Mas Rusto, boleh diperkenalkan. Baik, ya terima kasih untuk para subscriber Madam Chang TV dan para penonton. Oke, nama saya Rusto, saya tuh lahirnya di Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan, Kecamatan Penawangan, masih desa lagi ke desa, jadi namanya Desa Keramat. Dan masa kecil saya dulu tidak ada listrik, tidak ada aspal, jadi saya di kampung sekali gitu. Terus SMA-nya di Grobogan, terus kuliahnya di Jakarta, dan kerjanya di Jogja. Dan sekarang menetap di Jepang. Menetap di Jepang gitu. Luar biasa. Dan saya ke Jepang tahun 1997 bulan Oktober tanggal 1. Dan disitulah awal pergumulan saya di impian-impian saya. Jadi sampai sekarang saya masih tetap tinggal di sini dan terus mengembangkan usaha saya yaitu tempe. Demikian. Wow, 23 tahun ya Mas ya di Jepang. Betul. Ya sudah 23 tahun. Iya. Saya ini penasaran ya. Namanya kalau di Facebook Rustono Tempe gitu loh ya. Iya. Sebelum berangkat ke Jepang memang sudah usaha tempe atau setelah di Jepang melihat satu peluang dan kepingin membawa tempe supaya lebih dikenal masyarakat di luar Indonesia lebih luas, Mas? Ya, jadi sebenarnya tempe itu saya nggak ada latar belakang tempe. Dulu waktu kecil taunya cuma makan gitu dan orang tua saya juga beli tetangga. Saya dulunya di Indonesia setelah lulus kuliah saya kerja di hotel selama 7 tahun. Di situ saya ketemu jodoh saya dan orang Jepang yang sekarang jadi istri saya. Oke. Terus jadi ketemunya malah di Indonesia ya, Mas? Di Indonesia. Dia tamu di mana saya kerja, tamu di hotel di mana saya kerja, Pak. Terus sebenarnya tempe itu karena memang ada urutannya dengan impian-impian saya gitu. Jadi dulu kan istri saya ini kan sebelum jadi istri dia mau ngajak saya ke Jepang untuk tinggal dan berumah tangga di sini dan saya minta waktu 2 minggu untuk bisa berpikir dan menjawab gitu.
Nah, kenapa 2 minggu? Karena kan ini nggak main-main diajak ke Jepang dan saya pasti harus persiapkan. Karena apapun saya dari kecil suka persiapan. Dan sampai di minggu pertama, saya cari itu, Pak. Saya cari orang-orang Indonesia yang tinggal di Jepang dan ketemu. Dari teman ke teman gitu, ya, saya telepon dan saya konsultasi dengan orang Indonesia yang sudah lama tinggal di sini. Dan dia mengatakan, kamu kalau ke Jepang ya jangan kerja di pabrik seperti saya. Lu kenapa? Katanya, saya tanya gitu. Dan dia jawab, ya saya nggak pernah ketemu keluarga, ketemunya hari Minggu saja. Makanya kamu kalau di Jepang jadi pengusaha gitu. Oke, saya udah ketemu kata kuncinya, jadi pengusaha. Jadi saya bicara ke istri saya, oke, saya mau tinggal di Jepang dan berumah tangga di sana kalau kamu izinkan saya jadi pengusaha. Saya tidak minta modal, saya tidak minta apapun, saya punya modal, saya punya impian. Kalau kamu izinkan saya di sana jadi pengusaha, saya akan berangkat. Dan istri saya baik, yuk, oke, saya izinkan dan kita berangkat ke Jepang. Nah, dari situlah saya berangkat ke Jepang dan berjuang untuk memenuhi impian-impian saya, Pak. 23 tahun yang lalu ini memang sudah bisa bahasa Jepang atau di awal komunikasi dengan calon istri itu bahasa Inggris atau memang sudah calon istri sudah pintar bahasa Indonesia, ya Mas? Pada waktu pacaran dulu istri saya 6 bulan dia kursus bahasa Indonesia dan komunikasi. Khusus demi Mas ya, demi Mas Rusto ya? Iya. Oke. Terus dia selain belajar bahasa Indonesia dan komunikasi saya di awal di Jepang ya pakai bahasa Inggris dan pelan-pelan saya belajar bahasa Jepang dan bagi saya yang terpenting adalah pemenuhan impian saya dan yang lain-lain misalnya shock culture segala macamnya itu sudah lewat aja Pak, artinya sudah nggak begitu memenuhi memori saya gitu. Jadi pada saat saya datang itu saya sudah berpikir bisnis apa gitu ya dan itu pun nggak bisa dipikirkan di dalam kamar. Seminggu setelah itu saya baru ketemu ide-ide saya untuk memulai bisnis. Pada saat itu Pak, saya pinjam sepeda, saya keliling ke pasar ada di Kyoto. Dulu tinggal di Kyoto, saya 3 tahun di sana. Dan awalnya tuh saya pinjam sepeda, keliling di pasar, saya temukan di situ ada natto, ada juga tofu, ada juga susu kedelai. Tapi tidak ada tempe gitu. Nggak ada tempe. Kemudian disitulah saya putuskan, saya pulang ke rumah, ketemu istri, saya katakan saya punya keputusan, saya ingin mengembangkan tempe di Jepang, apapun yang terjadi. Dan dia, ya silakan gitu. Dan ya itu saya mulai di situ, awal mulanya di situ. Tempe ini sebetulnya sudah ada paten, negara mana yang megang patennya tempe nih Mas ya? Tidak ada ya. Tidak ada, ya? Itu isu-isu aja. Itu hoax, Pak. Jadi di awalnya apa ya, Mas? Karena begini ya, sejarahnya sebetulnya kalau di Indonesia ini kan produk tempe itu makanan yang sehat. Tetapi dalam tanda kutip dulu nih mungkin olahannya kurang higienis lah. Kalau di Jepang ini ya pasti tentunya airnya bagus kan. Ya saya nggak ngomong lebih lanjut gimana cara pembuatan tempe di Indonesia, tapi di Jepangnya sendiri ini pasti mungkin akan saya belum pernah makan tempenya Mas Rusto di Jepang. Saya yakin pasti lebih enak karena airnya lebih bagus ya. Iya. Betul. Memang sih di Indonesia juga airnya kebanyakan air dari nimba di sumur atau air pompa atau air sanyo begitu. Kalau di Indonesia tuh sebelum pernah saya temuin membuat tempe dari pakai air ledeng. Ya, jadi kalau air ledeng kan dalamnya ada kandungan-kandungan yang untuk jamur itu nggak bagus, Pak. Jadi sebenarnya tempe itu higienis kok di Indonesia, di Jepang, di mana sama aja, Pak. Yang penting pada saat prosesnya tuh jamurnya itu ketahuan dari proses fermentasinya itu hasilnya buka pintu sudah ketahuan ini kualitasnya bagus atau enggak. Sebenarnya kalau dibilang di Indonesia diinjak-injak, lawang itu wine di Eropa ya injak juga. Juga diinjak-injak ya. Paling mahal malah kan daripada mesin. Iya.
Terus kesannya kan kakinya kan kotor, enggak juga. Tiap hari kerjanya nginjak-nginjak tapi pasti bersih, Pak. Iya. Nah, di awalnya itu dipletetin gitu ya, Mas ya? Saya injek-injek juga. Oh, diinjek juga sendirian belum, waktu itu ya? Iya kan, masih percobaan. Jadi sebenarnya sih saya nggak boleh beralasan apa. Begitu saya putuskan saya ditempe, itu prosesnya panjang, Pak. Karena kan nggak ada tempe di Jepang waktu itu, sama sekali nggak ada. Dan prosesnya panjangnya tuh begini. Oke, saya putuskan ditempe. Berarti saya cari kerjaan karena saya harus mencukupi hidup untuk hidup ya. Saya mestinya saya rental apartemen, saya mesti harus dapatkan penghasilan. Tapi saya pilih bukan kerja di besi atau kerja di konstruksi, tapi saya kerja di makanan, Pak. Jadi kalau di makanan artinya di situ saya pasti dapat uang, tapi itu ya yang secukupnya saja untuk bisa bayar sewa apartemen dan lain-lain untuk hidup. Dan yang penting saya belajar, saya cari di mana ada pabrik yang makanan yang mau menerima saya. Ngelamar sana sini nggak diterima, akhirnya saya diterima di pabrik roti itu. Dan di situ saya belajar. Jadi pekerjaan yang saya geluti pun itu berhubungan dengan makanan juga. Supaya nanti kalau saya punya perusahaan makanan, tidak ada masalah dengan regulasi, tidak masalah dengan perizinan, segala macamnya. Saya tahu betul bagaimana striknya produksi makanan di Jepang gitu. Dan 3 tahun itu sudah cukup untuk saya untuk belajar di situ. Nah pada saat 3 tahun itu sambil eksperimen terus bekerja di pabrik betul. selama 3 tahun, oke. Iya, dan saya ketemu bos. Saya waktu itu kan memang saya anggap pabrik itu punya saya gitu. Kalau saya jadi bosnya, apa yang saya lakukan? Jadi saya kreatif akhirnya, Pak, karena memang saya posisikan diri saya, wah ini kalau ini usaha saya gimana? Dan saya lakukan yang orang lain nggak lakukan. Misalnya setelah saya kerja temkat. Kemudian mereka pada pulang, saya enggak. Saya ngebersihin got, bersihin filter AC, bersihin toilet gitu. Dengan merasa bahwa ini punya perusahaan saya gitu. Dan saya diperhatikan sama bos. Sama bos diperhatikan, kamu saya perhatikan beda sekali gitu. Kamu seperti bukan seperti orang-orang biasa. Kamu melakukan yang memang itu di luar jam kerja gitu. Terus saya merasa bahwa ini perusahaan saya dan suatu saat saya punya perusahaan seperti Anda gitu. Kaget bos saya dan dia bilang saya dukung, saya support. Apa yang kamu nggak tahu saya kasih tahu gitu. Jadi dari situ saya sudah dipersiapkan oleh bos untuk bisa mandiri dan mempunyai usaha sendiri. Itu Pak sebetulnya. Ini sebelum saya masuk lebih dalam mengenai tempenya, saya ini tertarik bertanya terlebih dahulu. Kenapa ya orang Indonesia ini tidak banyak mempunyai semangat atau pola pikir atau mindset seperti Mas Rusto. Ketika dia bekerja di satu perusahaan, dia berpikir seperti, ini perusahaan saya sendiri, saya nggak boleh hitung-hitungan karena apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan, itu adalah satu proses pembelajaran yang baik untuk kedua belah pihak. Apa yang membuat Mas Rusto ini beda? Kira-kira enggak 10.000 satu loh mungkin, Mas. Ya, mungkin seperti ini, Pak. Saya juga pernah di posisi seperti itu juga, tapi itu nggak lama dan saya terus berubah. Kalau kita bisa menghargai diri kita, kalau kita paham bahwa setiap manusia, apapun latar belakangnya, manusia tersebut punya potensi besar. Saya merasa punya potensi besar, itu yang merubah hidup saya, Pak. Jadi saya nggak fokus ke proses, itu hanya temporari ya Pak, apapun itu gitu. Tapi ada goals. Tapi sayangnya dalam proses itu harus lakukan terbaik. Kalau nggak terbaik, kalau kita nggak peduli dengan hal-hal kecil, bagaimana kita menangani hal-hal yang besar, Pak? Wah, poin yang sangat bagus ini. Jadi sayang hidup ini sekali kalau dimanfaatkan dengan sia-sia gitu. Bahwa tiap hari apapun itu, meskipun gagal pun, itu adalah momen yang terbaik. Karena sebenarnya semua memberikan pembelajaran gitu. Kalau hidup ini sekali dan coba dibalik lah, nggak hidup sekali. Misalnya kalau tahu masa depan kita tahu bahwa masa depan kita tuh cerah gitu.
Apakah kita harus melewati dengan santai-santai saja, melewati dengan misalnya melakukan hal-hal yang tidak mensupport untuk lebih maju. Saya nggak ambil itu, Pak. Saya akan ambil yang memang saya butuh tantangan dan saya menyambut tantangan. Saya nggak mau menghindari. Cepat atau lambat tantangan akan datang, dan begitu saya mengatakan I welcome with challenge, itu artinya saya siap secara mental, saya siap secara ide, bahwa dengan keyakinan bahwa semua ini akan membuat saya lebih kuat. Kalau pengertian itu sudah kita pahami dulu, kita akan bisa apa ya? Kita akan bisa melewati dengan mood yang enak sekali. Ya justru sayangnya belum banyak orang yang bisa menghargai potensi dirinya sendiri dan seolah hidup itu ya sudah berangkat pagi pulang petang ya tidak ada masalah, yang penting terus ngelakoni hidup gitu ya. Betul. Sayang hidup seolah sia-sia. Oke Mas, kembali lagi terus kemudian nih setelah 3 tahun sudah kurang lebih sudah mendapatkan modal, setelah 3 tahun terus memberanikan atau masih terus sambil eksperimennya berapa lama sehingga benar-benar yakin, oh ini produk sudah cocok dan sudah siap untuk masuk pasaran? Wah itu saya harus pulang dulu ke Indonesia 3 bulan belajar sama orang Indonesia, keliling Pak, sampai Surabaya, sampai Malang, sampai mana-mana. Dan pada saat saya putuskan saya memutuskan goals yang, jadi gini Pak, goals, long term goals, itu adalah goal yang besar, yang besarnya melebihi tantangan yang akan saya hadapi. Imajinasi saya samainkan terus Pak, karena saya hidup dalam imajinasi. Jadi pada saat saya putuskan di tempe tadi, pertama bahwa saya akan seperti apa nanti di usaha tempe ini. Apakah saya seperti yang dikatakan oleh teman-teman bahwa tempe-tempe itu ya bisnisnya mbok-mbok di sana, atau ya kamu ini sudah ke Jepang, masa sih tempe yang kamu pegang yang canggih-canggih lah kayak gitu. Dan semua sudah saya jawab, saya juga nggak mengelak dan saya nggak mampu di situ. Saya nggak mampu dan memang bagian yang paling sulit adalah menemukan potensi saya apa. Bila mana saya nanti kerja itu seberapa besar saya menikmatinya seperti itu. Dan saya temukan di tempe memang. Dan 3 bulan saya pulang, balik lagi ke Jepang dan di situ saya mulai masih kerja di pabrik dan saya mulai mengumpulkan uang. Terus saya membuat tempe, saya jual kepada orang-orang Indonesia yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Itu masih kerja di bos pub yang masih Pak. Masih ya? Masih. Tapi kok baik ya boleh pulang di Indonesia berbulan-bulan ya? Ya kan saya mesti harus kerja keras, simpan uang, dan untuk 3 bulan itu saya sudah tinggalkan uang di sini. Dan saya pulang, saya belajar karena memang jadi cuti sementara begitu dari itu. Betul. Ya, oke. Dan memang saya sering mengatakan ke istri bahwa masa depan kita cerah. Sayangnya gitu, kita mesti harus melewati banyak obstacle dan kamu bahkan bagian dari itu dan itu kan nanti akan indah, saya bilang gitu. Pada saat proses ini saya minta kamu manis-manis deh gitu. Karena ini sifatnya sensitif, proses membuat bisnis sendiri dan itu sifatnya sensitif, makanya kalau misalkan kamu moodnya nggak enak, jangan di muka saya. Karena itu saya akan sensitif sekali untuk menerjemahkan gitu. Jadi artinya sebelum apa-apa, kita sudah pahit-pahitnya dulu Pak. Termasuk pada saat, pada saat proses berikutnya saya menjual tempe, nggak ada yang beli, ditolak Pak. Dan itu istri saya tahu bahwa saya capek segala macamnya, saya frustasi, udah seperti apa gitu, dan pada saat sebelum itu pun saya, karena dia selalu support saya, kenapa? Karena memang pada saat ditolak tadi dia bilang ya mungkin bukan nasib kita di tempe, mungkin kamu harus putar haluan lagi, cari yang lain atau gimana gitu. Saya bilang stop, udah jadi keputusan, saya bertanggung jawab dan saya akan bertanggung jawab untuk mewujudkannya, tapi saya minta 6 bulan ke depan, 6 bulan saja. Bermanis-manis sama saya. Ya. Kalau 6 bulan ini tidak berhasil, saya akan lupakan tempe, saya kembali ke pabrik, udah kerja pulang aja, udah seperti itu.
Tapi selama 6 bulan ini tolong bermanis-manis ke saya. Jadi gini Pak, kenapa saya sebutkan target 6 bulan? Saya membatasi diri saya dan saya berjanji sama istri saya. Jadi artinya apa? Saya kan main di waktu Pak. Iya, oke. Buat tempe jual ke orang Jepang ditolak. Wah masih punya 5 bulan, 29 hari misalnya gitu. Nah semakin dekat kan kita itu kayak punya energi tambahan Pak. Yang nggak tahu datangnya dari mana. Dan pada waktu itu saya masih kerja di perusahaan dan buat tempe juga, dan pada saat itu musim salju dan saya membuat pabrik tempe, saya perlebar dikit. Kalau nunggu musim panas berikutnya sudah lebih dari 6 bulan Pak. Jadi pada saat salju turun deras, saya nggak peduli, saya baru bangun atap lantai 2 itu saya bangun, tiang-tiang saya bangun, atapnya usuk atau apa itu yang atas itu saya bangun, dan di situ ada orang Jepang lewat, dia menegur saya, dia katakan saya aneh karena memang di Jepang ini kalau musim dingin, musim salju apalagi itu orang pada di depan heater untuk menghangatkan tubuh, Anda di luar katanya gitu. Dan saya katakan saya bangun impian, saya bilang gitu kan. Terus oke, hari kedua dia datang lagi. Dia di bawah, saya turun, saya penasaran siapa orang ini. Dia ngasih kartu nama, saya dari saya dari surat kabar, dan bolehkah apa yang kamu lakukan ini saya tulis story Anda di koran. Saya silahkan gitu, dan setelah 2 hari Pak, 2 hari setelah koran beredar, saya ditelepon oleh orang Jepang. Dia mengatakan, Anda mungkin lupa sama saya, tapi saya ingat karena wajahmu ada di koran, 1 halaman penuh gitu. Waduh. Saya itu yang kamu datang ke restoran saya dan saya menolak yang kamu bawa putih-putih itu, katanya gitu. Nah mulai hari ini saya ingin jadi langganan Anda, katanya begitu. Nah, dan itu mulai menyebar ke seluruh Jepang. Sebelum lanjut, kalau di Indonesia ini orang memulai usaha itu berangkat dari home industry. Kalau di Jepang sendiri boleh ya? Iya, home industry. Dari rumah. Bisa, boleh ya? Sama. Perizinannya apa? Sama juga harus ada. Memang kalau perizinan tuh mesti harus ada ini Pak, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, misalnya ada kitchennya, tempat cuci, ada exhaustnya, ada ruangan sekat-sekatnya gitu, ada memang. Ada. Oke. Jadi berangkatnya memang dari rumah itu ya? Iya. Jadi nawarkan tempe, ngenalkan tempe. Jadi sebelumnya enggak mengerti bagaimana membuat tempe, belajar, kemudian jadi produknya, tantangannya yang kedua bagaimana menjualnya. Sampai ada orang yang mau menerima ini butuh berapa waktu, Mas? Berapa minggu atau bulan, Mas? Wah, tahunan ya, Pak. Tahunan. Untuk mendapat penjualan ya, itu tahunan. 7 tahun. Karena waktu saya dapat izin, saya sudah bisa menjual ke orang-orang Indonesia itu sudah bisa hanya cukup untuk hidup aja. Enggak, maksud saya penjualan pertama saya ketika ke Jepang ya? Iya di Jepang. Ke Jepang, bukan penjualan ke orang Indonesia atau penjualan ke orang Jepang, itu beda loh Pak. Oh, pertama jualan ke komunitas Indonesia dulu yang ada di Jepang begitu. Iya. Oh, itu mudah ya karena mereka sudah kenal dan mungkin mereka kangen tempe juga ya. Iya. Iya benar. Gampang itu karena mereka yang sudah bahkan mencari, wah kangen-kangen tempe medoan atau tempe bacem atau tempe kepro mungkin. Iya. Oh jadi kalau pasar Jepang sendiri butuh 7 tahun Mas ya? Betul. Waduh, itu orang jalan kadang-kadang 1 bulan ditolak aja sudah frustasi Mas. Iya Pak, karena memang ya itu tadi, impian saya lebih besar daripada tantangan saya. Impian saya lebih besar daripada masalah saya yang saya hadapi. Saya besarkan gitu. Jadi Mas Rusto ini besar karena mimpi ya? Betul, jadi pada saat saya putuskan buat tempe Pak, yang pertama tadi saya harus kerja di perusahaan makanan, yang kedua saya harus punya visual gitu, seperti apa besarnya bisnis saya nanti. Saya beli peta Jepang, saya beli kosong gitu, peta yang kosong. Begitu ada pelanggan 1 saya kasih stiker, beliku ada stiker lagi.
supaya ini bisa, karena saya terbatas ya, saya network saya di sini, jaringan saya terbatas, pertemanan juga terbatas. Apa yang saya lakukan adalah orang yang setelah membeli tadi, gini Pak, jadi saya banyak belajar tentang bagaimana dealing with people. Seni-seni berhubungan dengan manusia itu memang penting sekali. Itu saya pelajari pada saat saya kerja di hotel. Kalau kita melihat satu orang pembeli, yang kelihatan tuh satu orang itu, tapi sebenarnya kalau kita bisa lihat lebih dalam lagi, orang yang di sekeliling satu orang itu banyak Pak, yang belum dikenalkan ke kita. Benar. Bagaimana orang tersebut mengenalkan kita? Ya bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mempelajari seni-seninya untuk berhubungan dengan manusia, bagaimana kita menghargai, bagaimana kita membuat orang tersebut bisa mengentertain orang tersebut, dan orang tersebut dengan sukarela akan menawarkan orang-orang di sekelilingnya begitu. Oke, petanya kosong. Kemudian titik pertama itu yang strategi pemasarannya, saya ini harus jual kemana? Ke perumahan terlebih dahulu, ke business owner, atau ke restoran, atau strateginya piye Mas? Petanya itu kosong selama 7 tahun Pak, saya pandangin tiap hari. Saya pandangin. Oke. Karena apa? Memang nggak ada yang beli, ditolak terus. Kami sehari itu misalkan 5 tempat, 5 restoran kita promosikan. Ya saya nggak jual itu, karena saya jual orang Indonesia ya. Saya promosi gitu. Saya promosi, coba Anda di kitchen Anda nanti dimasak. Dan mereka melihat muka saya dan melihat barang yang saya bawa, itu dia bilang gini, no. Padahal itu sudah bisa bahasa Jepang ya? Udah. Tapi saya tidak pakai seperti Jepang lah, karena saya orang asing, jadi saya membebaskan diri. Ya kayak orang Indonesia lah yang jual panci keliling itu tahu-tahu ketuk pintu gitu kan. Okay. Bisa ketemu bos gitu. Saya nggak begitu tertarik dengan pakem-pakem kayak gitu Pak. Ya ngalir aja gitu. Meskipun ditolak-tolak semua, 5 tadi ditolak Pak. 5 tempat ditolak. Pulang ke rumah, oke lah kalau 5 ditolak, besok 10 lipatannya Pak. Besok 10 tempat ya. Mana aja, hotel saya masukin, restoran saya masukin, catering saya masukin gitu. Dan mereka nolak juga, nolak lagi gitu. Nah akhirnya tadi sampai saya punya kayak seperti saya nggak percaya kalau saya ditolak, karena memang masih berapa persennya penduduk Jepang gitu. Jadi saya tadi akhirnya membangun pabrik di musim salju tadi Pak. Nah orang yang nolak tadi akhirnya jadi pelanggan gitu. Luar biasa. Ini yang menarik begini Mas ya. Padahal orang Jepang ini sudah mengenal yang namanya soya bean ini, kedelai ini. Kan sudah lama sekali ya. Dia untuk miso soup, untuk tahu. Ada untuk natto namanya. Natto, ya kan. Ya. Tapi kan kok nyoba aja nggak mau ya, aneh ya. Asing Pak, muka asing Pak. Itu bukan karena kedelainya dia nggak mau coba, karena muka asing ini ya. Muka asing. Jadi, karena kan nanti gini. Kesulitannya 2 Mas ya, produk baru dan muka asing ini muka ya. Asing. Sehingga mental blocknya sangat kuat ya. Iyalah makanan Pak ya, sesuatu yang masuk ke mulut ya Pak ya. Ini nggak main-main di Jepang, sesuatu yang masuk ke mulut itu tidak main-main. Jadi sebetulnya dia itu hanya belum mempunyai trust ya. Iya, karena mau Jepang itu trust-nya dengan makanan lokal gitu, makanan Jepang sendiri dia trust. Dan loyalitasnya sangat tinggi, ya, nasionalis ya. Wah iya. Padahal ini kalau di Jepang sendiri kedelainya ini dari mana? Kedelai Jepang atau kedelai dari Amerika Mas? Kedelai Jepang, kita kontrak sama petani Pak, ada 10 hektar kami kontrak dan ditanamin kedelai untuk setahun sekali panen dan itu dikonsumsi untuk tempe. Kalau bicara kedelainya Mas, kedelai Jepang sama kedelai Amerika, bagus mana? Jauh ya Pak. Bagus jauh. Jepang ya? Iyalah. Pasti harganya jauh lebih mahal dan tidak bisa masuk Indonesia. Mas. Iya, ya nggak apa-apa. Yang penting kalau tempenya mahal juga nggak apa-apa Pak. Setelah 7 tahun menjalankan dan akhirnya gara-gara waktu ini saya ini, ketika saya ngobrol ini saya speechless gitu loh ya. Saya langsung bayangkan, ya apa caranya membuat film perjalanan itu pasti menarik nih Mas. Nah, setelah sudah berapa lama setelah dari telepon pertama yang
dimuat di koran. Kemudian Mas Rusto ini sudah baru, oh iya ya, sudah mulai, ya lumayan lah. Itu butuh berapa lama? 9 tahunan, Pak. Jadi 2 tahun setelah Ya, penerimaan oleh masyarakat Jepang itu ya? Iya. Oh, investasi 9 tahun ini luar biasa. 7 tahun tadi kan langsung di peta Jepang itu penuh stiker, Pak. Jadi kosong tadi kan, dari kosong langsung, ada pelanggan dari Hokkaido, padahal pulau di atas itu ya Pak ya, Hokkaido, saya kasih stiker. Pulau gitu. Kasih stiker. Akhirnya nanti ada Pak, di wilayah mana, prefektur mana yang masih kosong gitu. Oke. Nah, itu karena dulu saya, itu dulu kenalnya gimana ya? Kan apa semua karena dari koran langsung menghubungin Mas Rusto ya? Jadi kenalnya karena gini. Waktu itu Facebook sudah ada, mungkin cuma belum seramai sekarang, Instagram nggak ada gitu. Iya, nggak ada. Dan gini Pak, saya sadar diri bahwa jaringan saya sedikit karena saya orang asing di sini. Satu-satu cara adalah para pelanggan, para pembeli, itu saya katakan terima kasih Anda membeli produk kami, saya akan lebih terima kasih lagi kalau Anda promosikan saya. Karena ini impian saya. Kata kunci impian Pak. Orang Jepang kalau kita ngomong impian saya, masa depan saya, ini yang saya pertaruhkan, ini yang ingin jadi saya profesional, itu kesentuh Pak, sentuh sekali itu. Jadi saya katakan seperti itu. Karena orang Jepang itu kepedulian dan empatinya sangat besar orang lain ya. Betul. Oke, luar biasa. Mereka ingin jadi bagian daripada impian saya. Jadi kalau jadi misalkan saya jual ke si B. Saya menjual si B, orang Jepang ini Pak, orang B itu punya teman si C punya teman si D gitu. Selalu seperti itu dari mulut ke mulut. Makanya sampai sekarang saya belum punya homepage atau cara khusus untuk pemasaran, belum ada. Ya memang dari mulut ke mulut karena memang menangani yang pelanggan sekarang ya kewalahan kadang-kadang Pak. Ini yang paling menarik ini begini Mas ya. Tidak banyak orang seperti Mas Rusto. Karena biasanya orang itu mempunyai kecenderungan begini. Saya ini mau cari di Jepang apa yang orang Jepang banyak makan. Orang Jepang banyak makan tahu Jepang, mungkin saya buat tahu. Karena pasarnya sudah ada. Tapi tidak banyak orang yang berani melakukan dan melihat kesempatan. Karena belum ada tempe di Jepang. Ini peluang yang sangat luar biasa. Saya bisa mendobrak pasar meskipun sulit, tapi akhirnya menjadi orang nomor 1 gitu loh ya. Iya. Yang pertama tadi itu memang mentalnya sangat luar biasa. Yang pertama tadi itu pemikiran orang rata-rata. Yes. Yang kedua pemikiran orang yang mau jadi pionir, jadi legenda. Yes. Legenda itu tidak mudah, Tapi ya memang ada harga yang harus dijual, harga harus dapat ya dari itu semua gitu, ada harganya. Dan saya pilih yang kedua. Ini luar biasa. Kita tuh hanya mau pilihan Bapak, kita mau pilih yang mana gitu. Dan, kemudian sekarang sudah seluruh Jepang, setiap kota sudah ambil semua. Dan saya selalu perbaharui goal saya Pak. Berjalan prosesnya step by step, tapi selalu ada goal goal dalam jangka pendek, jangka panjang. Saya punya. Pada saat ditanya pada wartawan waktu di Jepang, saya ditanya wartawan, tempe kamu sudah menyebar kemana-mana, saya sudah cek kemana-mana dan memang ada tempe kamu, katanya gitu. Apa goal Anda berikutnya? Saya langsung jawab, itu persekian detik saya jawab, saya ingin mempromosikan tempe ke seluruh dunia. Wow. Terus, wow, hebat sekali. Gimana caranya ke sana gitu? Saya nggak tahu, tapi saya pengen. Pokoknya pengen dulu deh, cari pengen dulu dan sudah masuk di imajinasi saya Pak. Karena pada saat itu saya sudah beli bola dunia gitu, saya puter-puter gitu. Suatu saat nanti ada di sini, suatu saat ada di sini. Saya selalu gitu Pak, saya selalu gitu. Luar biasa ya. Teman-teman semuanya, saya sampai berusaha tidak begini. Wah, luar biasa. Tapi kalau 1 part aja nggak cukup ngobrol dan mengulik bagaimana perjalanan seorang raja tempe dunia.
Kalau satu episode aja tidak cukup, kita akan lanjut. Tapi seperti biasa, jangan dilupa subscribe. Salam bertahan hidup. Sampai ketemu di episode yang selanjutnya, part kedua. Pak Jokowi semoga mendengar YouTube atau podcast ini. Ada pahlawan luar biasa. Kalau total yang belajar ke sini itu sudah ada 70 negara, Pak. Ada. Itu ya, supply ke Shanghai aja, Mas. Mungkin setiap bulan Mas Rusto bisa beli Rolls Royce sudah. 11 sama sekarang yang ada di Shanghai. Dan itu yang terakhir ya. So what's the deal yang di China? Makanya itu ketika saya chat Mas di mana, saya kira itu Mas di China lagi buka pasar. Luar biasa, besar banget itu yang di China ya.